Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok kegiatan 5 akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul pemodelan case flow rate berdasarkan mobilitas penduduk pada data longitudinal dengan pendekatan regression parametrik estimator span transitif dengan dosen pembina kami Dr. Nur Hamidah MM. Dan perkenalkan anggota kelompok kami Noviatus Salihah, Khairul Nisbati, dan saya sendiri Sylvia Hani Ayubi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tempat yang berisi deskripsi data mobilitas di area pemukiman dan JGR pada masing-masing subjek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel JGR atau case flow rate sebagai variabel respon CIC dan mobilitas di area pemukiman sebagai variabel prediktor XIC. Yang secara ringkas, statistika deskriptif setiap variabel dapat dilihat pada tabel berikut. Dan pada tabel tersebut menyatakan bahwa nilai rata-rata mobilitas tertinggi adalah sebesar 20,06, yaitu pada subjek Jakarta. Nilai ini lebih tinggi daripada nilai rata-rata mobilitas secara keseluruhan yang sebesar 17,10. Nilai mobilitas yang paling kecil yaitu berada di subjek Jawa Timur, sedangkan yang paling besar terdapat di Jakarta. Untuk variabel JGR, nilai tertinggi adalah sebesar 1,94 yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta, sedangkan nilai JGR terkecil berada pada subjek Bali. Secara rata-rata, JGR tertinggi terletak di Banten, yang lebih tinggi daripada rata-rata dari keseluruhan subjek. Berikut adalah plot antara JGR dengan mobilitas untuk masing-masing subjek. Subjek Bali, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta, dan subjek Jawa Barat. Pemodelan JGR berdasarkan mobilitas warga dengan regresi non-parametrik spline truncated pada data longitudinal. Langkah pertama yaitu pemilihan orde dan titik knot optimal. Langkah awal dalam estimasi model regresi non-parametrik adalah penentuan parameter penghalus. Nah, parameter penghalus yang digunakan pada estimator spline truncated adalah orde dan titik knot optimal. Pemilihan orde dan titik knot yang optimal dalam penelitian ini menggunakan kriteria GCV. Orde dan titik knot yang menghasilkan GCV minimum dikatakan optimal. Ringkasannya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel ini menunjukkan bahwa nilai GCV minimum sebesar 0,9424 diperoleh pada orde 1 dengan 3 titik knot. Titik knot masing-masing adalah 15, 16,5, dan 19. Kemudian estimasi model dengan regresi non-parametrik spline truncated pada data longitudinal. Estimasi parameter model didapatkan dengan memasukkan nilai knot dan orde yang telah didapat di langkah sebelumnya menggunakan program. Selanjutnya akan dihasilkan model untuk semua subjek, dalam hal ini yaitu 7 provinsi. Berikut adalah estimasi parameter yang dihasilkan untuk model dengan regresi non-parametrik spline truncated. Y-topi sama dengan minus 0,81 ditambah 0,17x dikurangi 0,37 X min 15 ditambah 0,59 X dikurangi 16,5 dikurangi 0,53 dikali X kurangi 19. Model tersebut merupakan model terbaik dengan GCV minim dengan GCV sebesar 0,9424 dan nilai MSE sebesar 0,869. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, nilai rata-rata mobilitas secara keseluruhan di subjek Jawa Bali adalah sebesar 17,1 dengan nilai rata-rata mobilitas tertinggi 20,06 pada Provinsi DKI Jakarta. Untuk nilai mobilitas terkecil sebesar 13,5 terletak di Provinsi Jawa Timur. Nilai CGR tertinggi sebesar 0,94 terletak di daerah istimewa Yogyakarta, sedangkan nilai terkecilnya sebesar 0,53 terdapat di Provinsi Bali.
Dari pemilihan orde dan titik not diperoleh bahwa orde yang digunakan adalah 1 dan 3 titik not yang menghasilkan GJV sebesar 0,9424. Yang terakhir yaitu estimasi parameter yang dihasilkan untuk model terbaik regresi non-parametric spline truncated adalah sebagai berikut dengan nilai MSE sebesar 0,869. Saran yang dapat kami berikan untuk peneliti selanjutnya yang pertama yaitu peraturan pemerintah dalam membatasi mobilitas warga diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 atau CGR. Yang kedua, perlu dikembangkan secara teori dalam mengestimasi model regresi non-parametrik berdasarkan estimator spline truncated pada data longitudinal untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, secara terapan disarankan untuk menambah variabel prediktor lain seperti capaian vaksinasi, kelembapan udara, kepadatan penduduk, dan yang lainnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.